Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang lalu lintas. Sekarang kita bahas yuk tentang angkutan umum di Jakarta. Ada apa aja ya? Yang pertama, bus Transjakarta. Transjakarta adalah sistem transportasi bus rapid transit atau BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta. Transjakarta dioperasikan oleh PT Transportasi Jakarta. Transjakarta menggunakan sistem Transmilenio yang sukses di Bogota, Kolombia. Transportasi ini dirancang untuk mengatasi kemacetan di jalan raya. Biaya yang diperlukan untuk menggunakan Transjakarta adalah Rp3.500. Murah ya? Transjakarta merupakan BRT dengan jalur lintas terpanjang di dunia loh, yaitu 230,9 km, serta memiliki 243 stasiun BRT yang tersebar dalam 13 koridor atau jalur. Di sebagian koridornya, Transjakarta beroperasi selama 24 jam. Yang kedua, monorel. Kereta monorel atau kereta rel tunggal adalah kereta khusus dengan rel tunggal. Kereta monorel berjalan pada rel yang dibangun di atas jembatan layang. Rel kereta monorel dibangun pada tahun 2004. Pembangunan monorel diharapkan dapat mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan membangun monorel dalam 3 fase. Fase yang pertama, koridor Jakarta sejauh 27 km yang terdiri atas jalur hijau sejauh 14 km dengan rute Semanggi, Kasablanka, Kuningan, dan Semanggi, serta jalur biru sejauh 13 km dengan rute Kampung Melayu, Kasablanka, Tanah Abang, dan Roksi. Fase kedua, jalur ini melayani rute Jakarta Bekasi Cikarang sejauh 18-30 km. Fase ketiga, jalur ini melayani rute Jakarta, Tangerang, Karawaci sejauh 16-25 km. Anak-anak, pernah dengar MRT? Lalu, apa ya bedanya dengan monorel? Sesuai singkatannya, Mass Rapid Transit adalah angkutan yang bisa membawa penumpang dari satu tempat ke tempat lain dalam jumlah yang massal dengan kecepatan tinggi. Beberapa angkutan yang termasuk kategori MRT adalah bus, kereta rel listrik, kereta bawah tanah, maupun monorel. Monorel adalah kereta berrel satu. Beberapa orang berasumsi bahwa monorel adalah kereta yang relnya ada di atas ketinggian. Padahal tidak selamanya seperti itu loh. Jadi, monorel adalah bagian dari MRT. Nah, sudah paham ya? Ketiga, bus kota, terdiri dari Metro Mini dan Kopaja. Bus kota atau city bus atau transit bus merupakan angkutan umum yang beroperasi di wilayah perkotaan. Kita bahas dulu yuk tentang Metro Mini. Metro Mini beroperasi sejak tahun 1976 di era Gubernur Ali Sadikin. PT Metro Mini didirikan bersamaan dengan Koperasi Angkutan Jakarta atau Kopaja untuk menaungi 152 orang yang mengoperasikan 313 bus mini. Metro Mini memiliki kapasitas 20-30 tempat duduk. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi mengamanatkan semua angkutan umum harus diremajakan setelah 10 tahun. Akhirnya, pada tahun 2019, Metro Mini sudah tidak beroperasi lagi. Lanjut, kita bahas tentang Kopaja. Kopaja merupakan singkatan dari Koperasi Angkutan Jakarta yang menyediakan jasa angkutan umum berupa bus. Pada tanggal 28 Januari 2013, Kopaja sudah diintegrasikan dengan Transjakarta. Pada tanggal 24 Juni 2015, Kopaja bergabung dengan PT Transjakarta dan menjadi operator penyelenggaraan Transjakarta. Sistem pembayaran Kopaja pun berubah menggunakan sistem rupiah per kilometer. Angkutan umum di Jakarta yang keempat yaitu bajai. Bajai merupakan alat transportasi umum yang terdiri dari 3 roda. Di Jakarta, bajai terdiri dari 2 warna, yaitu orange dan biru. Bajai memiliki kapasitas penumpang yaitu 2 dewasa dan 1 anak-anak yang duduk di belakang supir. Nah, anak-anak sudah pernah belum naik bajai?
Manfaat sarana dan prasarana lalu lintas, yang pertama ada manfaat ekonomis. Lalu lintas mendukung proses perdagangan, sehingga pedagang dengan mudah mendistribusikan barang dagangannya ke berbagai wilayah. Yang kedua, manfaat sosial. Bermanfaat bagi mobilitas atau perpindahan manusia. Yang ketiga, manfaat politik. Bermanfaat dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, keamanan negara, dan mengatasi bencana. Yang keempat, manfaat kewilayahan. Bermanfaat bagi perkembangan wilayah, karena kebutuhan penduduk kota atau pedesaan dapat terpenuhi dengan cepat. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama, angkutan umum merupakan sarana prasarana yang dapat digunakan oleh semua masyarakat. Kedua, ruang lalu lintas memiliki 3 komponen, yaitu manusia, kendaraan, dan jalan yang saling berinteraksi. Yang ketiga, prasarana lalu lintas diantaranya trotoar, halte, stasiun, terminal, jalan tol, jalur kereta api, dan lain sebagainya. Yang keempat, angkutan umum Jakarta yang sering beroperasi diantaranya bus Transjakarta, monorel, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini. Semoga materinya bisa bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!